Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Kiptiah dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 5 kelas A dengan NIM 19083080008. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pemerolehan bahasa. Poin pertama yaitu proses pemerolehan bahasa. Di sini ada dua proses yang terjadi ketika seorang anak memperoleh bahasa pertamanya, yaitu proses kompetensi dan proses performansi. Proses kompetensi itu merupakan proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Sedangkan proses performansi adalah proses di mana anak mulai memahami dan mampu melahirkan bahasa yang lahir dari proses pemerolehan bahasa, yaitu proses kompetensi. Poin yang kedua yaitu hipotesis-hipotesis yang lahir dari proses pemerolehan bahasa yang menunjang teori pemerolehan bahasa ini. Yaitu ada tiga. Yang pertama, hipotesis nurani. Yang kedua, hipotesis tabula rasa. Dan yang ketiga, hipotesis kesemestaan kognitif. Yang pertama yaitu hipotesis nurani. Adapun ada beberapa hasil penelitian yang didapat dari hipotesis nurani ini. Yang pertama yaitu semua anak-anak yang normal akan memperoleh bahasa ibunya asal saja diperkenankan pada bahasa ibunya. Jadi, semua anak yang lahir di bumi ini pasti memperoleh bahasa. Baik itu berasal dari bahasa ibunya yang pertama ataupun bahasa lain. Jadi hal pertama, anak akan memperoleh bahasa jika itu terjadi atau diberikan oleh ibunya bahasa pertamanya. Adapun yang kedua yaitu pemerolehan bahasa tidak bergantung pada kecerdasan anak. Jadi setiap anak dapat memperoleh bahasa itu tidak bergantung pada kecerdasan yang dimiliki anak itu. Mau anak itu mempunyai kecerdasan yang kurang ataupun yang lebih, tetap anak tersebut, anak yang lahir di bumi ini pasti memperoleh bahasa dalam hidupnya atau yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun yang ketiga yaitu kalimat-kalimat yang didengar anak seringkali tidak gramatikal, tidak lengkap, bahkan jumlahnya terbatas. Jadi kadang anak memperoleh kata-kata yang tidak beraturan, kadang dimulai dari objek dulu atau melihat seperti tidak beraturan dan tidak jelas strukturnya. Misalnya, apa itu apa? Jadi tidak berstruktur atau tidak bergramatikal yang penuh seperti itu. Adapun yang keempat yaitu bahasa tidak diajarkan pada makhluk lain. Jadi bahasa muncul secara sendirinya. Dan itu prosesnya alami. Kadang natural gitu terjadi. Adapun yang kelima yaitu proses pemerolehan bahasa oleh anak-anak dimanapun sesuai dengan jadwal yang erat kaitannya dengan proses pematangan psikologi anak. Jadi anak-anak pun bisa memperoleh bahasanya itu dimanapun. Dan kadang itu natural terjadi tanpa adanya jadwal atau rencana. Dan itu erat kaitannya pada kematangan psikologi anak. Adapun yang terakhir yaitu struktur bahasa yang sangat rumit, kompleks, dan bersifat universal. Jadi struktur bahasa itu tidak gampang. Untuk mendapatkan struktur bahasa yang baik itu memperoleh atau muncul dari proses yang rumit dan kompleks.
Adapun cara kerja hipotesis nurani itu ada 3 cara kerja yang diperoleh anak dalam memperoleh bahasanya. Yang pertama, yaitu ucapan-ucapan bahasa X. Anak bisa memperoleh bahasanya terjadi lewat ucapan-ucapan bahasa atau kata-kata yang sering dia dengar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dia cantik. Kadang anak memperoleh bahasa-bahasa atau bahasa yang dia dengar, lalu terjadi rangsangan atau proses penerimaan di mana anak-anak mulai mencoba mengikuti suara yang mereka dengar. Dan dari proses rangsangan tersebut, muncul beberapa tata bahasa dari bahasa-bahasa yang mereka dengar secara kompleks atau secara menyeluruh, walaupun hanya setengahnya, tapi kadang itu hampir menyerupai atau hampir sempurna kalimat, susunan kalimatnya. Yang kedua yaitu hipotesis tabula rasa. Hipotesis ini lahir dari pandangan paham orang-orang yang menganut behaviorisme. Dalam teorinya yaitu teori pembelajaran bahasa pelaziman operan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku berbahasa seseorang dibentuk oleh serentetan ganjaran yang beragam-ragam yang muncul di sekitar orang itu. Yaitu kadang anak akan mengucapkan semua bunyi pada semua bahasa atau babbling period. Kadang anak akan berucap semua bunyi atau semua bahasa yang ia dengar dalam kehidupan sehari-harinya. Entah itu dari bahasa Indonesia atau bahasa lain. Dan ini disebut dengan babbling period. Yang kedua yaitu orang tua si anak kadang hanya memberikan bunyi-bunyi tertentu yang akan menjadi cikal bakal bahasa pertama si anak. Lalu si anak menirukan bunyi-bunyi yang ia dengar atau bunyi yang dilazimkan olehnya yang dia dengar dari orang tuanya. Adapun yang ketiga, si anak akan menggabungkan bunyi-bunyi yang telah lazimkan kepadanya untuk meniru ucapan orang tuanya. Jadi kadang si anak suka menggabungkan nih bunyi-bunyi yang telah dia dengar dari orang tuanya. Kadang dia ucapkan dan itu terjadi begitu saja secara natural dari bahasa yang telah dilazimkan orang tuanya. Adapun yang terakhir, orang tua akan memberikan ganjaran ketika anak berhasil menirukan apa yang diucapkan orang tuanya. Kadang orang tua akan memberikan ganjaran atau hadiah kepada anak yang telah berhasil mengucapkan bahasa yang telah ditirukan orang tuanya. Kadang diberi pelukan, ciuman, atau hal-hal yang bisa buat si anak tuh nyaman atau merasa senang. Yang ketiga yaitu teori kesemestaan kognitif. Teori ini atau hipotesis ini diperkenalkan oleh Piaget yang telah digunakan sebagai dasar untuk memperoleh proses-proses pemerolehan bahasa pada anak. Menurutnya ada 3 proses pemerolehan bahasa pada anak, yaitu yang pertama antara usia 0 sampai 1,5 tahun, anak
mulai mengembangkan pola-pola aksi dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya. Sehingga terbentuklah struktur-struktur akal yang akan digunakan untuk membangun dunia kekebalan benda. Maksudnya, anak-anak ini mulai sadar bahwa meskipun benda-benda yang pernah diamatinya dan disentuhnya hilang dari pandangannya, namun itu tidak berarti bahwa benda-benda itu tidak ada lagi di dunia ini. Si anak mulai tahu bahwa benda-benda itu dapat dicari dengan struktur aksi tertentu. Misalnya, melihat benda tersebut di tempat lain atau di dunia lain. Adapun yang kedua, yaitu setelah struktur aksi dinuranikan, lalu sekitar usia 2-7 tahun, anak masuk pada tahap representasi kecerdasan. Pada tahap ini, anak-anak telah mampu membentuk representasi simbolik benda-benda seperti permainan simbolik, peniruan, bayangan, mental, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Kadang di usia ini anak-anak bisa meniru apa yang dia lihat seperti gambar atau permainan yang dia lihat setiap hari. Adapun yang ketiga, yaitu struktur linguistik mulai dibentuk berdasarkan bentuk-bentuk kognitif umum yang telah dibentuk ketika berusia kurang lebih dari 2 tahun. Piaget juga mengemukakan beberapa pandangan dalam tahap pemrograman bahasa. Yang pertama yaitu anak-anak memilih satu gabungan bunyi pendek dari bunyi-bunyi yang didengarnya untuk menyampaikan suatu pola aksi. Jadi kadang anak memilih satu gabungan bunyi yang pendek. Atau bunyi-bunyi yang sederhana, pendek, tetapi kadang itu dapat membantu si anak untuk menyampaikan satu pola aksi yang dia dapat dari bunyi pendek tersebut. Yang kedua, jika gabungan bunyi pendek ini dipahami, maka anak akan memakai seri bunyi yang sama, namun dengan bentuk fonetik yang lebih dekat dengan fonetik orang dewasa. Jadi, dari gabungan bunyi pendek yang anak dengar, kadang anak memakai gabungan ini untuk membentuk bahasa baru dari yang dia dengar sebelumnya. Dan bahasa tersebut dekat dengan orang dewasa atau suka dibicarakan oleh orang dewasa. Adapun yang ketiga yaitu setelah tahap kedua dilakukan, maka muncullah fungsi-fungsi tata bahasa yang pertama, yaitu subjek, predikat, dan objek aksi. Jadi dari memperoleh bunyi pendek ini, muncullah fungsi-fungsi atau bahasa-bahasa baru, dan bahasa-bahasa tersebut tata bahasanya mulai sempurna dan sesuai gramatikal, yaitu sesuai subjek predikatnya dan objek serta aksinya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori pemrograman bahasa pada anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.